Ada dua hal momentum yang sering dilakukan di dalam mengisi Idul Fitri. Yang pertama, silaturahmi mengunjungi famili untuk saling bermaaf-maafan, dan yang kedua yaitu berpergian ke tempat-tempat wisata. Oke teman-teman, salah satu tempat wisata yang terletak di pusat kota Pematang Siantar yaitu Siantarjo, yang terletak di Jalan Gunung Simanuk nomor 2, Kota Pematang Siantar. Mari kita saksikan apa aja yang ada di dalam Siantarjo saat ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Oke, setelah membayar Rp35.000, kita sudah bisa masuk ke dalam Siantarjo. Oke, seperti apa kondisi Siantarjo saat ini? Mari kita saksikan video ini sampai selesai. Let's go. Baik teman-teman, setelah kita lewati pintu masuk, di sebelah kanan kita bisa menikmati beberapa jenis burung yang ada di Siantarjo. Seperti ini kondisinya, bisa kita lihat bersama-sama. Let's go. Oh ya teman-teman, di dalam Siantarjo ini terdapat juga burung yang dilindungi oleh pemerintah seperti burung nuri, burung elang, burung kasuari, burung merak, burung cendrawasih, dan sebagainya. Wah, kesempatan yang langka ini. Sampai di sini rupanya burung meraknya ekornya mekar. Oh ya, burung merak terkenal dengan keunikan ekor yang jantan yang panjang ya, berwarna-warni dengan pola mata yang memukau serta kemampuan mengembangkannya sebagai ritual kawin. Burung ini memiliki struktur bulu mikroskopis yang memantulkan cahaya. Jambul unik di kepala sebagai sensor dan dapat terbang meski tubuhnya besar. Keindahan ekor jantan hanya memiliki bulu ekor panjang bisa mencapai 180 hingga 220 cm yang dapat dikembangkan menjadi bentuk kipas. Seperti ini, unik sekali, gokil. Burung dara mahkota dari Maluku, Papua Nugini. Makanan buah-buahan, serangga, biji-bijian, reproduksi bertelur, berat 3-3,5 kg, umur maksimum 15 tahun lebih. Museum Satwa dan Galeri Satwa Liar Dunia. Tiket masuk 5.000 per orang. Nih, dalam ini dia museumnya. Oh ya teman-teman, ingat museum galeri, ingat kita dengan Bapak Rahmat Shah yang sering dikaitkan dengan Siantarjo. Tapi sebenarnya dia bukan pemilik kebun binatang Siantar. Rahmat Shah adalah tokoh penting di bidang konservasi satwa di Sumatera Utara. Ia dikenal sebagai pendiri Rahmat International Wildlife Museum and Gallery. Ia pernah terlibat membantu dalam upaya penyelamatan dan perbaikan kondisi satwa. Saat Siantarjo mendapat kritik soal kesejahteraan hewan, Rahmat Shah termasuk pihak yang memberi dukungan dan perhatian kepada kebun binatang Siantar saat itu. Di bawah itu ada water boom ya, untuk teman bermain anak-anak ya. Sedikit ada kolam kecil
di situ. Mari kita lihat. Ini jenis kasuari, kelambir ganda. Persebarannya Indonesia, Papua Nugini, Australia. Makanannya buah, serangga, hewan kecil. Reproduksinya bertelur, beratnya 29 sampai 58 kg. Lifespan 12 tahun lebih. Itu dia, ini dia. Seperti ini. Uniknya teman hewan sian terjun ini di tengah-tengahnya ada mengalir sungai ya. Sungai kecilnya. Jadi kelihatan asri. Dengan luas sekitar 4,5 hektar ya. Dengan banyaknya pohon yang rindang seperti ini ya. Rusa sumbar yang hidup di Sumatera, Kalimantan. Makanannya tumbuhan, umbi-umbian dan buah. Reproduksi melahirkan, berat 80 sampai 125 kg, umur sampai 10 tahun lebih. Ini jenisnya. Rusa sumbar. Ini rusa bawean. Terdapat di Pulau Bawean. Makanannya tumbuhan, umbi, buah, melahirkan, berat 50 sampai 60 kg, usia 10 tahun lebih. Ini dia. Suasananya sangat enak ya, apalagi bawa keluarga, anak-anak, tempat bermain di sini. Karena di sini agak teduh ya, karena banyak pohon-pohon, kemudian di tengah-tengahnya mengalir sungai kecil ya, sehingga membuat suasana menjadi syahdu. Ini tempat favorit yang ada di Pematang Siantar ya, Siantar Jum, buat rekan-rekan yang ingin berkunjung berwisata ke kota Pematang Siantar. Selain pusat kuliner, udaranya sejuk, terdapat juga Siantar Jum seperti ini. Salah satu taman hewan yang terbesar di Sumatera Utara, yaitu Siantar Jum. Di lokasi ini juga diperbolehkan ya bawa makanan dari luar ya. Jadi cocok kita duduk di bawah-bawah pohon seperti ini, kemudian menggelar tikar bersama keluarga untuk makan bersama. Ya, kemudian di dalamnya pun banyak juga aneka makanan yang diperjualbelikan di dalam. Seperti ini Siantar Jum yang ada di sisi pinggir sungai ini. Ada juga musolanya sini, tuh. Ini ada kincir macam Amsterdam. Apabila di hari weekend ini pengunjungnya sangat ramai ya, dikunjungi oleh dari luar daerah, Medan, Tebing Tinggi, Rantau Perapat, Kisaran, dan sekitarnya. Seperti ini kondisinya. Uniknya di sebelah kanan kita ini ada wahana ya, tempat bermain anak-anak yang ada di seberang Siantar Jum ini, tapi masih di lokasi yang sama. Bermainnya ada di dalam ya, bersebelahan dengan Siantar Jum ya. Dia harus masuk ke bawah karena di atasnya jalan MH Storus, kita harus ke bawah. Saatnya ini tutup. Wallaby dari Australia, Papua Nugini. Makanan tumbuhan dan buah, reproduksi melahirkan, berat 9 sampai 20 kg, umur maksimal 11 tahun lebih. Ini hewannya. Halo. Lebih seperti ini, lucu. Spesies rusa tutul, penyebarannya India, Bangladesh, Sri Lanka. Makanannya tumbuhan, umbi, buah. Reproduksi melahirkan, berat 60 sampai 75 kg, 9 tahun lebih.
Mari kita lihat di sana ini. Ini yang cukup terkenal ya, harimau Sumatera, singa di daerah sini. Mari kita ke sana. Nutria, asal Amerika Selatan, makanan tanaman air dan umbi-umbian, produksi melahirkan berat 4-9 kg, umur maksimal 6 tahun lebih. Ini hewannya, semacam tikus. Senang ya. Sitatunga berasal dari Afrika Tengah, makanannya rumput tanaman rawa, reproduksi melahirkan berat 50-120 kg, umur maksimum 15 tahun lebih. Harimau Benggala putih dari India, Bangladesh, Nepal, makanan mamalia dan unggas, reproduksi melahirkan berat 140-300 kg, umur maksimum 16 tahun sampai lebih. Orangutan Kalimantan, dari Kalimantan, makanan dedaunan, serangga, buah, reproduksi melahirkan berat 30-100 kg, umur maksimal 45 tahun. Di Siantar Jom ini kita jumpai juga ya caracal dan marmoset ya, dua jenis hewan yang sangat berbeda. Satu pemangsa liar dan satu lagi primat kecil yang comel. Kalau caracal adalah jenis kucing liar, habitatnya ada di Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan. Ciri khasnya telinganya panjang dengan jumbai hitam. Sedangkan marmoset adalah jenis monyet kecil, habitatnya ada di Brazil. Ciri khasnya badan kecil, muka comel, ada yang berbulu di telinga. Sifatnya sosial, aktif, dan suka hidup berkumpul. Itu informasinya. Oh ya, menurut sejarah kebun binatang ini didirikan oleh Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan kebun binatang sempat berpindah tangan, termasuk dikelola oleh yayasan pada masa ini. Nama dan status beberapa kali berubah, tetapi tetap dikenal sebagai Kebun Binatang Siantar. Akhirnya kebun binatang ini diambil alih oleh pemerintah Kota Pematang Siantar. Sejak saat itu pengelolaannya berada di bawah pemerintah daerah dan dikenal secara resmi sebagai Siantar Zoo. Di bawah itu spesies buaya ya. Nanti kita lihat ke bawah, bermacam-macam jenis buaya. Buaya sinyulong dari Sumatera, Kalimantan, Malaysia, makanan ikan mamalia unggas, reproduksi bertelur, berat 93-200 kg, umur 50 tahun lebih. Oke teman-teman, seperti inilah kondisi Siantar Zoo
saat ini di 2026 dengan tarif sebesar 35.000 per orang, bisa sebagai alternatif untuk tempat wisata di Idul Fitri 2026 ini bersama keluarga untuk melepaskan mengisi momentum di Hari Raya Idul Fitri 2026 karena posisinya persis di pusat kota Pematang Siantar yang sejuk, pusat kuliner, dan tidak jauh dari gerbang pintu tol Simpang Pane sekitar 4 atau 5 km serta berdekatan dengan Danau Toba. Oke, let's go. Oke, seperti itu suasana di Siantarjo di 2026 seperti ini ya. Semoga ada manfaatnya bagi yang nonton, bagi saya, dan bagi pemirsa sekalian. Oke, terima kasih. Kita keluar dari Siantarjo. Tadi masuknya di sini, kita keluar sebelah sana. Nah, itu ada pintu keluar. Seperti itu. Nah, kita keluar. Oh, kita tengok. Waduh. Oke, kita keluar.